Ya, jadi kita melihat perkembangan terakhir bahwa keputusan Amerika ternyata secara sepihak ya mengklaim ya Pak ya bahwa gencatan senjata ini diperpanjang begitu dan tetap ngotot untuk melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Anda membacanya seperti apa Pak? Amerika itu dia mengejar-ngejar gencatan senjata, habis itu nanti diancam lagi Irannya, setelah itu lagi begitu waktunya diperpanjang lagi gencatan senjata, diancam lagi Irannya. Terus pas perundingan, gencatan senjata kan ada persyaratan ya. Antara lain adalah selama gencatan senjata jangan mengganggu kegiatan logistik. Jadi umpamanya contoh ada pesawat Hercules atau C-17 datang ke Jordan, ke Israel, datang ke Kuwait, membawa itu nggak boleh diganggu. Oke, seharusnya seperti itu gitu. Iya, termasuk juga pokoknya logistik lah, logistik. Ya sama kan, berarti Iran juga bisa menggunakan ini masuk dan keluar tidak diganggu. Bahkan pada saat tapi salah satu syarat di dalam gencatan senjata adalah Lebanon harus ada gencatan senjata. Begitu gencatan senjata di Lebanon dinyatakan, maka Iran membuka, silakan keluar masuk. Tetapi Amerika meskipun bisa keluar masuk, tapi untuk Iran tidak berlaku. Kamu deblokade, loh gimana? Kan Iran itu memblokade gini, dimulai dari Amerika menyerang serangan ilegal, ya. Serangan ilegal, serang itu ilegal, nggak betul. Tapi Iran membalas melaksanakan pasal 51 yaitu bertahan, bantu menyerang Amerika, sama menutup Selat Hormuz untuk Amerika dan kawan-kawan. Kawan-kawan Amerika siapa? Ya proksinya, yaitu Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi, Qatar, Oman, dan Saudi. Kenapa dibilang proksi? Ya karena pangkalan Amerika di situ. Armada kelima di Bahrain. Kemudian semua memiliki rudal Amerika, radar Amerika, Patriot Amerika, dan selama itu mereka ngirim serangan pun dari sini juga. Nah, berarti kan proksinya. Berarti Iran secara hukum, sah menurut hukum, menutup Selat Hormuz bagi Amerika dan proksinya. Karena dalam tuntutan Amerika, Iran harus memutuskan hubungan dengan proksinya di Lebanon, di Irak, di Houthi atau di Hamas. Ya oke lah kita bahas itu, tapi kamu juga harus memutuskan hubungan dengan proksimu. Nah gitu kan, proksinya ya negara-negara ini. Nah kemudian yang terjadi adalah blokade. Namun blokade itu tidak blokade seperti yang disebarkan di berita, yaitu menutup pelabuhan Bandar Abbas. Yang dilakukan adalah berada di luar jarak tembak daripada rudal di sepanjang pantai selatan Iran, yaitu bahkan tidak di Teluk Oman pun tidak, tetapi di Laut Arab. Nah, karena mereka pernah mencoba masuk, tapi disuruh mundur fregatnya, artinya Amerika tidak berani dan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di dalam sini. Makanya dia buat ada sesuatu, yaitu sekarang dia mulai menghalang-halangi blokade sambil menangkepi kapal-kapal yang dicurigai terkait Iran di luar sini, di Laut Bebas. Di Samudra Hindia, di mana gitu. Nah, tapi tindakan ini kan juga tidak benar. Kenapa? Order of battle-nya, area perangnya di sini nangkep tempat lain. Artinya kan kalau sampai Iran nanti memerintahkan proksinya untuk juga nangkepin nyerang kapal di sini kan bisa juga. Atau menangkap tentara Amerika di mana boleh juga, karena dia udah keluar dari areanya, dan itu kapal itu kan sudah lewat pada saat kemarin masih gencatan senjata sudah keluar bebas. Sudah keluar bebas, kok sekarang dikejar, ditangkap. Artinya memang Amerika tuh gini loh, di zaman sebelumnya sebagai unipolar dia biasanya ikut aturan. Tapi kalau nggak ikut aturan, biasanya untuk keamanan nasional, untuk apapun itu, kepentingan nasional dia lakukan itu. Cuman sekarang nggak bisa begitu karena lawannya Iran, meskipun negaranya lebih kecil, lebih tidak powerful, tetapi dia punya kemampuan itu, ya makanya dilakukan apa? Dia serang kapal di sini, dia tahu ada kapal-kapal di sini yang terkait dengan Amerika. Di antara kapal kargo ini, kalau diserang sama dia, ditembaki, dan ini setelah disita juga. Nah mestinya dia tahu bahwa ini ada kapal terkait sama pokoknya perusahaan Amerika atau barang Amerika atau apa, dia tahan juga. Jadi balas-balasan seperti itu yang terjadi. Intinya untuk nanti dalam perundingan punya leverage. Karena sebelumnya tanpa blokade ini Amerika nggak punya leverage sama sekali. Leverage itu punya daya tawar. Dia lemah sekali. Boleh dia menghancurkan banyak ini, tapi pada prakteknya meskipun mengebom bom, tapi tidak merubah kondisi Iran menguasai di sini. Jadi apa yang dilakukan Amerika sekarang untuk merubah, tidak melakukan hal yang sama bolak-balik, tapi melakukan hal lain, lebih kreatif lah. Cuman masalahnya kreativitas ini apakah efektif atau tidak, ya tergantung, karena Iran punya cukup waktu, juga punya dana, biaya untuk hidup. Kenapa? Dia bisa hidup 6 bulan lagi bisa katanya. Kenapa? Coba kita lihat, di atasnya ada Laut Kaspia. Di sini ada
Tajikistan, Uzbekistan, Rusia. Jadi kalaupun di sini tertutup, Iran itu bisa dapatkan apapun, makanan, semua dari sini. Oke, Pak Sarki, kita melihat situasi terkini ya, bahwa yang dilakukan Amerika sekarang berada di luar wilayahnya Iran begitu, Ya, sudah masuk di laut internasional. Oke, secara hukum internasional, bolehkah Amerika melakukan itu? Alasannya apa dia menangkap? Oke, Kapal-kapal itu beli barang secara sah, mengirim secara sah, ikuti aturan, ada asuransi, semua terhadap nasional ditangkepin dengan alasan apa? Oh, keamanan nasional Amerika, keamanan nasional apa? Apakah dia mengancam langsung? Apakah bawa barang apa? Itu kan harus dibuktikan, harus dia nggak bisa sembarangan nangkepin di laut bebas. oke, Sekarang kalau orang Somalia itu di selatan sini, nangkepin kapal terus habis itu dibawa pulang minta tebusan, seperti itu. Jadi kategorinya tidak ada alasan bagi Amerika melakukan kegiatan ini. Karena gini, Amerika menyerang, Israel membalas, Iran membalas dengan menyerang balik dan menutup Selat Hormuz. Kemudian diblokade, loh. Kenapa? Alasannya karena tutup Selat Hormuz. Loh, kamu kok membalas sesuatu yang pembalasan yang ilegal. Ini legal kan? Sesuai dengan pasal 51, Iran berhak melakukan balasan. oke. Balasannya dengan menyerang dengan rudal, menghancurkan pangkalannya, dan menutup Selat Hormuz bagi Amerika dan kawan-kawan. Salahkah itu? Tidak salah. Tapi sekarang kenapa? Oh, kenapa kamu menutup ke saya? Dia balas lagi. Perbuatan ilegalnya dibalas dengan legal, sekarang dibalas lagi dengan perbuatan ilegal. Oke, Pak Sarki, salah satu poin yang disampaikan oleh Trump dalam gencatan senjata yang diperpanjang ini adalah dia ingin mengisi amunisi kembali, begitu. Apakah dalam kondisi seperti ini, mampukah Amerika untuk memanfaatkan situasi ini? Oh, mampu. Gencatan senjata itu bukan orang bisa istirahat terus cuti pulang ke rumah, tidak. Gencatan senjata itu hampir ratusan sorti, seharian puluhan sorti terbang pesawat-pesawat Hercules C-17 mengisi semua senjata-senjata yang setelah kehabisan rudalnya, kehabisan logistiknya, semua diisi, rearm. Sangat bisa memanfaatkan waktu. Sama Iran juga sama, seperti itu. Baik. Nah sekarang kalau dia bilang seperti itu, artinya apa? Nah sekarang lihat, dia punya tanpa batas waktu. Soalnya emang memalukan, bayangkan. Amerika, kamu 2 hari, habis itu 1 minggu, 10 hari, tapi setelah waktunya tiba diperpanjang lagi. Mana ancamannya? Ancamannya kan ancaman kurang ini kan, seperti itu. Pak Sarki, ini kita sekarang punya peta lengkap ya, berkenaan dengan Selat Hormuz, kemudian juga wilayah-wilayah yang kemudian pemirsa ini diblokade oleh Amerika Serikat. Daerah mana yang Pak Sarki baca kemungkinan Iran ini bisa membalas? Iran, lihat ini dia punya lingkaran besar nih, lingkaran besar rudal. Semua tempat mulai Israel, Jordan, Syria, Irak, Kuwait, Saudi, kemudian Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat, Abu Dhabi, Dubai, itu semua ada tempat yang bisa dibalas. Oke. Termasuk kalau dia mendekat, termasuk di jalur Laut Merah. Bahkan termasuk juga di sini ada jaringan pipa minyak, di sini nggak kelihatan di sini, itu juga bisa dihancurkan oleh dari Houthi, lainnya bisa diserang. Jadi dan pembalasan yang paling menakutkan sebetulnya adalah bukan menyerang pangkalan lagi, tapi di sini kan kota-kota, semua kota-kota di negeri-negeri Teluk ini adalah tergantung hidupnya dari desalinasi air laut. 90%. Ya. Bayangkan bila diserang dengan rudal Iran dan hancur, bayangkan bagaimana orang Qatar, orang Bahrain, orang Uni Emirat, orang Oman, orang Kuwait, orang Saudi minum. Jangan minum untuk kehidupan sehari-hari. Yang terjadi sekarang mereka harus eksodus semua ke utara atau nyebrang ke sisi barat dari ini. Nggak ada di sini, mereka nggak bisa hidup tanpa air. Oke. Untuk meredam situasi ini, Pak Sarki, apakah mungkin diberlakukan patroli bersama internasional? Ya, patroli bersama untuk siapa? Untuk supaya benar-benar bisa menjaga tidak ada serangan dari Amerika dan tidak ada serangan balasan dari Iran. Misalnya di air laut ya Pak ya? Loh, Amerika melakukan serangan, dia tidak perlu orang lain dan dia minta bantuan, tidak ada yang mau bantu. Jadi patroli bersama itu mau mencegah Iran juga, Iran nggak perlu dibantu, Amerika nggak perlu dibantu, karena memang kegiatannya kan tidak berdasarkan undang-undang hukum perang yang betul. Harusnya hukum perang itu adalah dideklar perang, karena ada eskalasi. Lah ini eskalasinya menurun loh, mereka sedang di Jenewa itu sedang diskusi atau sedang berunding soal ini dan sudah mau setuju, mau tanda tangan, tiba-tiba Israel nyerang, Amerika ikut. Nah, itu kan suatu hal yang nggak make sense, maksudnya tidak masuk akal, tidak
Tetapi ya karena negara unipolar merasa penguasa dunia, dia laksanakan saja. Karena beranggapan bahwa Iran itu tidak pantas diperlakukan seperti negara yang normal. Nah itu ya salahnya. Orang Iran memperlakukan Amerika juga tidak menganggap dia sebagai negara yang besar. Dia perlakukan juga Amerika seperti negara nggak penting gitu. Makanya seperti ini yang terjadi. Oke, Pak Sarki, saya penasaran dengan satu titik ini, bahwa disebutkan kekuatan Iran itu adalah karena geografi di wilayah Hormuz ini dataran tinggi, sehingga mereka justru punya keunggulan untuk menyerang wilayah siapapun yang melewati sini begitu. Nah, kenapa opsi ini tidak dimanfaatkan oleh Iran? Dengan kondisi bahwa Amerika sudah mulai macam-macam nih, sudah mulai membajak kapal-kapal di sekitar. Kapal Amerika tidak berani mendekat. Kenapa? Karena ini pegunungan Zagros, ini pegunungan batu granit yang isinya banyak tempat untuk peluncuran rudal misal, dan khusus di sini ada rudal-rudal anti kapal, termasuk yang masuk provinsi di Sistani Balochistan. Jadi yang disebut dengan keunggulan geografisnya Iran adalah pegunungan yang besar sekali, yang panjangnya sekitar 1.500, ditambah pegunungan lebih kecil 500, kemudian dengan tebal sekitar hampir 500 kilometer. Berarti untuk menuju ke Iran Utara, di mana di Teheran itu harus menempuh ini. Kalau mereka mau nyerang pasukan menyerang, di mana tempat di sini pasukan bisa dikumpulkan, di mana tank bisa dikumpulkan, tidak ada tempat yang aman. Yang aman bagi siapapun, karena Iran memiliki rudal-rudal yang sangat akurat, jarak jangkauannya jauh, dan Iran mendapat bantuan dari Rusia dari mengenai 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, sepanjang waktu bisa mengamati kegiatan lawannya baik di laut dan di darat. Data intelijennya disupport oleh Rusia, betul. begitu ya. Oke, Pak Sarki, dengan berkembangnya situasi saat ini, kalau tadi Amerika memanfaatkan waktu gencatan senjata untuk mengisi amunisi kembali, apakah Iran bisa melakukan yang sama? Iran sedang melakukan hal itu. Dia sudah masukin, dan dia dari utara, ingat nih, Kaspia ini tempat di mana dia tidak bisa diganggu oleh Amerika. Jadi dia bisa masuk dari sini, bisa lewat jalan darat, lewat udara, cuman lewat laut memang ditutup. Tapi nggak masalah bagi Iran, kenapa? Karena yang lain juga nggak bisa kan? Dan juga banyak daripada dan yang penting untuk rudal itu sepertinya pada saat pembukaan gencatan pertama yang dikirim pertama dari luar negeri, mungkin dari Cina sekarang itu ada spare atau suku cadang dan bahan bakarnya rudal itu. Nah, yang sekarang kenapa Amerika sekarang tergesa-gesa mau gimana caranya cepat memaksa menekan menginjak? Harusnya dia nggak pakai menginjak pun berunding bisa. Cuman dia nggak mau Iran tuh untung. Karena kalau Iran tuh untung, Iran tuh jadi besar. Sanksi ekonomi saja dibuka, Iran ini jadi negara baik, negara sebesar ini dengan potensi sebesar itu, orang-orangnya sepinter itu, bandingkan kalah semua nih. Semua negara-negara ini termasuk Israel pun tidak bisa dibandingkan sama Iran. Tapi yang paling parah adalah tekanan ekonominya. Jadi Iran tuh sedang mencekik ekonomi Amerika. Sekarang harga minyak naik di Amerika. Kalau beli otogas bensin ya, premium atau Pertamax di sana, harganya sekarang sudah dari $3 ya, naik sudah jadi $4,5. Diesel lebih mahal lagi. Dari $4,5 nanti naik lagi, bila naik lagi, maka terjadi adalah ekonomi rusak. Ekonomi rusak. Yang terjadi adalah obligasinya akan dijual, itu obligasi yang Amerika yang besar oleh negara-negara lain dijual. Begitu dijual, maka yield atau suku bunga obligasi US Treasury yield 10 years-nya dinaikkan. Begitu naik lewat 4,5%, yang terjadi adalah semua bunga bank Amerika akan naik. Begitu bunga bank Amerika naik, maka rakyat Amerika nggak bisa membayar angsuran rumah, angsuran mobil, angsuran kredit card. Di domestik juga jadi. Dan terjadilah yang namanya adalah resesi. Begitu terjadi resesi, maka akan timbul masalah besar di sana, dan masalah besar yang utama adalah politik. Kenapa? Karena 6 bulan lagi, bulan November akan ada pergantian anggota DPR dan Kongres Amerika, yang mana itu ada pemilu sela. Nah sekarang Partai Republiknya keram itu udah mayoritas. Tetapi kalau gara-gara kegiatan petualangannya di Timur Tengah ini, maka kemungkinan kalah. Kalau kalah, sudah tidak lagi populer begitu ya? Bukan, potensi dimaksulkan atau di-impeach-nya besar sekali. Baik. Pak Sarki, poin deadlock di kerjasama di gencatan senjata ini adalah soal pengayaan uranium, soal nuklir begitu ya. Bapak melihatnya bagaimana? Karena kan sebenarnya juga Iran berhak dong ya untuk memiliki atau juga menggunakan uranium. Kita kembali ke tanggal 28 Februari. Tanggal 26 Februari, Iran sudah bersedia nuklirnya
dilutit, ya dari 60% diturunkan, sudah bersedia. Kemudian sudah bersedia, dia selama beberapa tahun tidak pengayaan, sudah bersedia. Banyak hal dia sudah bersedia. Nah sekarang disuruh balik ke situ, oh enggak bisa. Kenapa? Iran sekarang posisinya, saya sudah dihancurkan, saya sudah punya pemimpin dibunuh, sekarang posisinya lebih kuat. Kalau dulu Iran lemah, sanksi, sekarang Iran lebih kuat. Dia memaksa Amerika, pilih kamu, sekarang pilihannya kamu mau ambruk ekonomimu Amerika, kamu akan diimpeach oleh rakyatmu, atau ini bukan cerita bahwa saya akan kesulitan gara-gara di blokade kamu, ini bicara soal kalau kamu berlama-lama seperti ini, maka kamu Donald Trump akan menghadapi impeachment, partaimu akan kalah. Iran posisinya ngomong gitu sekarang. Bukan sebaliknya, wah kamu kalau ini kamu nggak cabut sanksi, kamu kan diserang saya di sini, itu nggak mempan. Masalahnya kayak Trumpnya nggak sadar-sadar posisinya sekarang begitu ya Mereka Pak ya? sadar, tapi ada faksi-faksi kan di Washington. Baik. Yaitu ada di bawahnya Wakil Presiden Vance, dia segera pengen ini selesai agar ekonomi Amerika nggak akan pulih sehingga ini. Tapi di sisi lain, yang para elang perang ini, hawkisnya itu, wah ini harus diajar, jangan sampai kita kehilangan harga diri. Nah itu.